Manfaat masa muda yang kemudian tadi untuk bekal di hari tua. Betul. Karena tadi kita ada batasan. Ada batasan yang tadi umur 40 tahun tadi. Nah, setelah 40 tahun ya sudah, nggak usah ngoyo lagi. Karena percuma mau dipaksakan pun, apalagi baru mulai. Apalagi baru mulai. Udahlah. Insya Allah bukan yang itu besar mudorotnya daripada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah pasti kan ada nih Bang kenangan yang pahit tentunya. Kan setiap orang nih nggak mungkin lah mulus-mulus di dalam jalan ini Bang. Ada. Pasti ada lah yang bikin cerita pahit. Ini sebenarnya ini cuman nggak apa-apa. Di sini bukan artinya bukan mencerita yang ini, tapi sejarah. Ini bener. Jadi pada sekitar kakak saya itu kelas 6. Berarti saya sekitar kelas 4 lah. Iya. Jadi bapak saya itu digigit anjing. Jadi sakit kena rabies. Rabies. Sehingga bapak harus masuk rumah sakit. Kakak harus masuk SMP. Nah, itu ada adekku yang nomor 5 itu lahir. Adekku nomor 5 lahir. Akhirnya itu belum dikasih nama, ditunda ngasih namanya. Jadi pada saat itu apa ya? Kita bingung mau usaha apa. Sedangkan yang usaha waktu bapak. Bapak usaha, bapak nggak bisa karena sakit. Harus ngurusin rumah sakit, harus segala macam. Ya tanda kutip akhirnya ada suatu kebohongan dengan orang tua. Jadi saya coba memegang memenuhi kebutuhan itu semua dicampur dengan judi. Jadi dulu di pasar bawah itu namanya judi koprok. Tapi di situ kalau aku bilang kita harus punya taktik. Iya. Jadi saya bukan bermain judi, tapi saya berusaha judi. Kalau bermain itu kan iseng. Iya. Jadi saya bener-bener gimana caranya uang hasil dari dagang tadi kan nggak bakal cukup nih. Untuk kebutuhan hidup, untuk masuk rumah sakit, untuk akhirnya saya kelola gimana caranya uang hasil dagang tadi untuk modal judi. Jadi kita pinter trik, kita ambil trik bener-bener kita lihat mana yang menguntungkan. Akhirnya, tapi tadi setelah itu semua aku udah ya Allah selesai masalah itu aku taubat. Jadi nggak diterusin kan? Jadi aku bilang sama orang tua, sama emak khususnya, sampai nangis emak saya. Jadi emak itu bilang, ya saya bilang. Jadi selama ini emak setiap nanya, saya bilang, saya dagang di pasar, dagang kresek. Dulu kan jualan kresek tuh. Tapi kalau dagang nggak akan mungkin cukup. Kita ngitung. Berapa kan? Jadi dalam agama ada rusoh. Ada rusoh. Aku berpikir gini, ya inilah sepanjang itu tidak berlebihan, yang nggak boleh kan berlebihan. Iya. Sepanjang emang untuk kebutuhan selesai, udah pulang, selesai, cukup. Misalnya kita tahu nih, hari ini harus keluar duit 500.000. Modal tadi 100, gimana caranya dapat 500? Ini kan nggak mungkin, anak kecil, umur 4 tahun dagang plastik seberapa kuat? Iya. Nah itulah, akhirnya ada ide akhirnya main judi. Tapi itu aku niatkan bukan untuk main, jangan bermain, tapi untuk usaha. Jadi kita benar-benar ngitung. Ini yang menang mana, yang ini kita. Nah tadi ini bukan pembenaran, tapi dalam konteks ada rukshoh. Karena kita nggak punya kekuatan, kebutuhan itu mau gimana lagi? Minta nggak mungkin, karena pantangan minta. Kan gitu. Akhirnya apa tadi? Setelah itu tuntas semua baru taubatan dan itu aku tinggalkan itu semua. Dan itu aku bilang emak sampai nangis bahwa udah. Akhirnya kalau tahu begini ya bukan kalau tahu nggak bisa. Nggak izin kan gitu. Jadi kita tadi bahkan kan ada bahwa kalau emang itu adanya babi, cuman ada babi pun boleh dimakan. Kan gitu. Jadi sekarang kita kan manusia punya akal, kita bisa ngitung. Nah, alhamdulillah dari kecil aku sudah dilatih untuk itu. Makanya kalau dibilang bahwa ini kita udah biasa, kalau susah itu kita udah biasa. Jadi nggak kaget ya? Nggak kaget. Itu ada sejarah yang dibilang sejarah kelam, ya kelam. Sebenarnya malu diceritakan. Tapi supaya kita dapat ibroh dari itu. Dan tadi kita emang nggak bisa lagi. Kita mau berusaha apa? Yang pasti karena kita niatkan itu bukan untuk itu, maka kan karena kita dibilang setiap itu pasti ada manfaat, ada mudarat. Tinggal mana besar manfaat adalah mudaratnya, kan tinggal gitu kan. Nah, di sini bukan jangan dengan konteks dianggap sebagai pembenaran. Ya, bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Karena memang keadaan. Memang pada waktu itu harus
Pilihan. Harus pilihan Harus itu. pilihan. Sama seperti tadi itu, harus makan babi kan gitu. Karena nggak ada makan Mati lagi. daripada mati untuk Daripada mempertahankan. mati. Mending makan Bukan babi. yang lagi heboh sekarang ini rendang babi. ya? Bukan. Itu kan pilihan. Nggak ada makanan lain. Seperti aku juga nggak ada usaha lain. Bayangin, anak umur 10 tahun, kelas 4 SD, kan nggak ada upaya lain. Iya. Apa yang bisa dengan tangan? Makanya kalau zaman dulu orang mungkin sekitar Ratulangi kenal saya, itu kita sampai bukan lagi dagang air, ngisi air ke rumah-rumah. Bawa dorongan itu. Dipikul. Tenteng. Jadi sekali jalan tuh tiga apa? 3 pikulan. Jerigen. Jadi yang 2 dipikul, 1 ditenteng. angkat batu, mecah batu. Makanya ini bukan ujuk-ujuk. Iya. Bukan, ini semua nggak ada ujuk-ujuk. Jadi kalau dibilang bahwa nggak ada. Ini Memang betul hasil perjuangan. perjuangan betul. Dari Perjuangan. setahap sampai puncaknya titik menurut Bang Hadi itu puncak karir. Jadi kalau dibilang puncak karir di umur 30-an. Jadi ya 5 tahun sebelum sekarang lah. 5 tahun. Jadi kalau sekarang kita cerita, Mm-mm. sekarang ini adalah pemindahan nikmat. Yang tadi adalah nikmat dunia, sekarang ke nikmat akhirat. Gitu. Kenapa? Sekarang ini malah justru ketemu kiai-kiai, habaib saat ini. Di saat itu yang kita temukan adalah harta. Tapi nggak apa, itu adalah step. Iya, perjalanan tadi. Perjalanan tadi itu. Karena kalau nggak itu, ya kita nggak mungkin dapat ini. Belum tentu juga kita ketemu kan. Iya, belum tentu kita ketemu. Dan kita nggak, gimana kita mau mendapatkan ini gitu. Gimana kita, sekarang bahkan saya ada perusahaan di Selat Sunda, itu saya tinggalin sekarang. Ada apa ininya SDP, saya tinggalin dulu. Kenapa? Saya coba untuk tadi mengalihkan nikmat tadi itu. Iya. Kalau kita ngejar dunia dulu sampai kapan? Iya. Karena manusia pasti ada batas kan. Tadi agama mengingatkan umur 40 tahun. Pada saat umur 40 tahun ada doanya. Karena umur 40 tahun itu adalah masa-masa antik. Iya. Makanya itu kemasan, sebenarnya kemasanku di 30 sampai 40 itu. Nggak ada, semua protokol. Bandara nggak ada yang nggak kenal. Mau di mana aja kita kawan. Kenapa? Kita Bergaul dulunya kan. jelajah dunia, jelajah Indonesia. Bahkan kita punya program dulu yang 6 pelabuhan kita pegang. Gitu loh, pelabuhan dari Merak Bakauni sampai Padang Bayi Lembar. Itu kita pegang program. Jadi kalau bicara usaha sebetulnya Bang ya, udah bukan main-mainan lagi Bang ya. Kalau udah bukannya sombong, kaliber nasional sudah kita pegang. Iya. Perusahaan nasional udah kita pegang. Artinya dunia itu udah kita dapat gitu. Nah, tadi kembali ya kita sekarang adalah tadi target kita harus akhirat. Iya. Di mana target itu akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita targetnya dunia, belum tentu akhirat dapat. Kenapa? Tadi banyak setan di dunia ini. Iya. Pasti banyak yang godaannya iya. kan gitu. Kita niatnya udah benar nih, tiba-tiba digoda setan, nggak jadi lagi. Tadi karena target kita dunia. Jadi filosofinya seperti gravitasi. Kalau kita nembak ke bumi untuk mantul ke atas berat. Tapi kalau kita nembak ke atas Pasti untuk turun ke bawah pasti turun. Nah itu. Iya. Jadi target kita harus akhirat. Dunia itu insya Allah pasti dapat. Kalau kita mintanya langsung ke Allah kan Iya. gitu. Berbuatnya karena Allah. Apapun targetnya Pasti akhirat. Allah kasih dari bawah. Apapun targetnya harus akhirat. Mm-mm. Dunia pasti dapat. Tapi kalau targetnya adalah dunia, akhirat belum tentu dapat. Belum tentu bahasanya. Bisa dapat tapi belum tentu. Masih Jadi banyak yang harus dilewati. Jadi contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Pada saat kita bekerja, jangan kita niatkan itu sebagai cari uang. duit. Ya, Pada saat kita niat cari duit, begitu kita nggak dapat duit, kita kecewa. betul. Bahkan kalau setan lebih pintar lagi, bukan cuma ngecewain, dia malah, Allah nggak adil. Allah nggak adil tuh sama-sama tukang ojek kata dia. Sama-sama tukang ojek, dia bisa hasilnya banyak. Kok lu nggak banyak? Allah nggak adil sama lu kata dia. Padahal lu rajin sholat, dia nggak rajin sholat. Padahal tadi ada rahasia lain. Iya. Nah, tapi kalau kita targetnya adalah tadi mencari nafkah ibadah, bahkan bisa dikatakan jihad, kita nggak usah pusing. Ada tabungan, ya kan? Sekarang kita jalan itu karena memang niatnya karena ibadah. Ibadah, dan nggak akan mungkin Allah tinggal diam gitu. Emang kita untuk ibadah gitu kan gitu. Nah kita udah pasang di masa bodoh. Jadi sekarang kita nggak dapat duit, nggak tahu. Tiba-tiba besok kan Allah, apabila kita beriman, bertakwa kepada Allah, akan dikasih rezeki yang tak disangka-sangka. Iya. Tiba-tiba jeder besok ada tamu. Tahu-tahu ada Nih
sumbangan kata dia. Nah, Kunjungan kan. kita nggak tahu kan Iya. gitu. Yang penting pokoknya jangan coba-coba tadi, karena setan itu pintar ngeracunin. Karena setan kan harus selalu begitu bang, ngajak orang untuk menjerumuskan kita untuk jauh dari Allah. Emang itu tugasnya. Iya, udah Bang Hadi umpamanya usahanya dibuat aja usaha yang Yang nggak bener. ininya. Yang nggak bener. Kan begitu kan. Bila perlu bikin pondok-pondokan untuk pacaran. Nah. Oh itu rame pasti. Nah pasti rame. Pasti rame. Tapi masalah. Iya, tapi masalah. Sedangkan itu sudah pernah kita melakukan, bahkan dunia udah kalau dibilang, kalau Bang Hadi ceritakan tadi bahwa sudah level internasional lah ya kan. Jadi untuk apa lagi kan? Untuk apa lagi? Jadi kepada sahabat udahlah, kita coba cari ya ketenangan tuh ada di hati. Jadi kalau kita ngejar terus sampai di mana? Jadi seperti ngejar bayangan. Iya. Nggak akan dapat. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan dapat. Ngejar bayangan gimana sih? Bayangan kita bekerja dia makin maju. Terus kita kejar makin maju. Apalagi tadi setelah umur 40. Udahlah, santai aja. Pasti Allah jamin rezeki. Santai aja, udah kenapa tadi? Kalau bahasa ini prepare for landing. Udah peringatan sama Allah. Udah 40 tahun tuh hati-hati. Tanda-tanda udah mulai ada. Udah mulai. Mata Udah macam-macam aja banyak aja pokoknya gitu. Jadi pokoknya kalau udah 40 tahun itu tinggal udahlah. Tetap usaha ya tetap. Ya tapi jangan ngoyo lagi. Iya. Kalau mau ngoyo sebelum 40. Ya, waktu masih di bawah itu lah. Jadi tenaga masih oke, kayak bukan berarti juga nggak ada yang meninggal sebelum 40, enggak, bukan. Tapi Allah sendiri ngasih tanda Ngasih itu. warning. Warning itu 40. Ya kan Bahkan gitu. Nabi pun diangkat pada umur 40 tahun kan gitu. Karena tadi ada doa khusus di umur 40 Iya, itu. iya, iya. Kan gitu ya kan gitu. Jadi di umur 40 itulah emang bener-bener kalau emang kita mau bener-bener ibaratnya mau melanglang buana ya sebelum 40 lah. Jangan paksakan setelah 40 baru kita ada filosofi bilang gini. Iya. Ada anekdot orang bilang malah apa nakalnya Tanggung. bukan terlambat. Oh, terlambat. Nakalnya terlambat Iya, gitu iya, lah. iya. Baru nakal ya. Baru nakal kan gitu. Udah umur 40 baru dia nakal. nggak karuan melanglang nggak karuan. Kan terlambat namanya kan. Kalau dia mau ya sebelum. Kalau dia mau apa ya bukan berarti juga menghalalkan segala cara dia untuk cari, nggak boleh. Karena menghalalkan cara nanti contoh lagi. Kalau kita itu sumber harta nggak bener, itu bukan lagi efeknya ke anak, ke keluarga. Jadi nanti anak itu di apa nggak bener lah, nggak nurut, itu pasti. Pasti. Nah jadi kalau kita ngelihat gimana orang-orang ini cari duitnya, lihat anaknya. Kalau anaknya nurut, rumah tangga itu, insya Allah dia cari duitnya bener tuh. Bukan berarti tadi yang melanglang buana itu kategori tanda kutip nggak bener, itu nggak boleh juga. Karena Jadi nggak menghalalkan semua segala juga nggak kan boleh. gitu, iya. Jadi maksimal maksudnya itu ya karena pada saat itulah power kita masih kuat-kuatnya. Betul. Pada saat power kita kuat ya kita maksimalkan. Iya. Artinya bukan tanda kutip untuk yang nggak Menghalalkan benar. cara juga, kan begitu. Mentang-mentang udah gua akhirnya apa aja diambil. jualan narkoba lah, bukan. Nah tadi aku cerita yang umur tadi yang plus 4 itu bukan berarti kita menghalalkan cara, itu bukan karena kita udah ngukur nggak ada kemampuan lain. Karena keadaannya Memaksa harus begitu. Sekarang gimana? Harus mencari uang 500.000 seorang anak kecil. di zaman waktu itu. Wah, nggak akan mungkin. Makanya akhirnya itulah ya akhirnya saya akhirnya memaafkan. Dia wah selama jadi dikasih makan itu uang jadi judi. Ya mau ngomong apa? Kalau pada satu ngomong dia nggak mau makan. Iya. Ya mending udah biarin dulu selesai masalah baru kita curhat. Taubat nasuha selesai. Bareng-bareng kan gitu. Iya. Taubat kita ini salahku. Iya. Tapi tadi ya bukan berarti kita bukan berarti mengalahkan. Udahlah selesai. Karena kan yang paling baik adalah yang mengakui kesalahan itu. Jangan sampai udah salah nggak ngaku. Karena kan kalau gitu. masalah dosa, manusia itu turunnya itu karena dosa. Iya, betul. Kalau nggak karena dosa, nggak ada di dunia. Ya, pasti kita masih di surga. Masih di surga. Jadi emang manusia itu turunnya manusia ke bumi itu karena dosa. Manusia itu tempat salah dan dosa. Sudah otomatis. Makanya ya, bahasa yang tadi benar, bukan yang sebaik-baik itu bukan yang tidak melakukan dosa. Yang tadi yang berbuat dosa, mengakuinya dan memohon pengampunan dan tidak melakukan lagi. Betul. Nah, Bang Hadi sendiri sebetulnya inspirasinya nih Bang. Inspirasi dari mana nih Bang sampai Bang Hadi berubah sampai ketika merasa sudah usia 40 ini harus berubah nih. Inspirasi dari mana sebetulnya? Jadi gini, tadi saya sudah cerita bahwa sebenarnya bapak saya itu turunan kiai. Jadi sebenarnya kalau bapak saya itu dulu nggak kena penyakit campak yang mengakibatkan tunanetra, ya kemungkinan bapak juga jadi kiai. Iya betul. Gitu. Nah karena kebetulan dia itu, tapi
luar biasa. Ini bukan cerita, bukan apa ya, bukan ngagungin orang udah meninggal. Iya, iya. Tapi itulah bapak saya itu biar tunanetra, tapi pejuang, biar gledek, biar apa tetap berangkat kerja. Nggak mau dilarang nggak berangkat. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Makanya pada saat meninggalnya itu, biar hujan, itu jamaah yang hadir tuh tetap. Makanya di sini yang dibilang bahwa tahlilan itu enggak, di kita nggak nyiapin makan. Iya. Bahkan mereka nggak mengharapkan makan. Hadir itu kan apa, menghargai tadi. Bapak saya itu biar tunanetra setiap diundang tahlil datang. Gitu kan. Jumatan nggak pernah putus. Padahal cacat. Jadi tadi kembali bukan karena emang ada terah itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dibilang ada terah, ya nggak bisa karena terah itu kan di sumsum. Iya. Jadi di darah itu yang sudah mengalir. Jadi walaupun tadi alhamdulillah kalau kita ada terah, makanya kalau dalam ini kan disuruh milih bebet, bobot, bibit. Betul. Nah, kenapa? Terah itu pasti berpengaruh. Karena berpengaruh. Walaupun kita katanya bangsat, nggak akan mungkin sebangsat-bangsatnya. Kenapa? Pasti ada portalnya. Iya, ada yang melindungi. Kenapa? Ada benteng. Ada terahnya tadi itu. Ada yang melindungi, ada yang bisikin, oh jangan. Jadi emang itu. Jadi pada saat explore itu terakhir 40 tahun emang tadi. Emang sudah wayahnya, dan kebetulan emang tadi ketemulah habitatnya. Yaitu NU. Nah, karena emang orang tua emang keluarga besar NU. Kebetulan ada yang minta, gimana kalau jadi pengurus NU? Saya minta izin. Kebetulan adik bapak itu adalah mantu daripada Kiai Jamuluddin Bustami, Purwosari. Kiai Muhammad Toha yang sekarang punya pondok pesantren di Air Hitam, Lampung Barat. Pada saat ada yang menawarkan aku jadi pengurus NU, saya telepon Pak Kiai. Pak Kiai, saya diminta jadi pengurus. Boleh nggak? Jawabannya apa? Bukan cuma boleh, wajib. Mau tingkat ranting kek, mau anak ranting kek, wajib jadi pengurus NU. Yang penting berkhidmat. Berkhidmat di NU. Nah, disitulah. Jadi Titik baliknya itu awal. Jadi akhirnya itu, nah itu disitulah. Karena emang itu habitat kita, ya akhirnya ketemu semua. Iya. Jadi semua ketemu dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang di PCNU. Iya, iya. Akhirnya di apa namanya yang jadi harapan itu Ya kembali. Allah giring gitu Jadi, kan. ya, emang iya, iya. kan ini tinggal masuk nih. Karena emang habitat awalnya emang itu. Jadi bukan kembali sebenarnya, masuk. Emang jadi Emang ketarik. Emang disitulah, Iya. disitulah. Emang harus balik ke situ kan begitu. Pada akhirnya kan pada akhirnya harus begitu. Jadi makanya jangan aneh kalau ada yang manggil Gus. Karena emang ada terahnya Kiai gitu loh. Karena emang kita terahnya Kiai gitu. Nah, makanya akhirnya kebetulan ke depan sampai kita mau bikin pondok pesantren. Insya Allah di sini nanti ada namanya pondok pesantrennya Lembah Muta'alimin. Lembah Muta'alimin. Lembah pencari ilmu. Lembah pencari ilmu. Wah, kan gitu kan. Jadi konsep religi dan edukasinya kan masuk dengan posisi adanya pondok pesantren Lembah Muta'alimin. Betul. Kan gitu. Nah, jadi itu semua. Jadi kilas sebaliknya itu ya alami. Iya. Jadi kalau nggak di ada yang direka-reka. nggak ada. Dan emang karena emang habitatnya emang awalnya di situ. Dan sebelumnya kan aku bilang, kita belajar kitab emang dari dulu belajar 5 tahun saya di Taqwa. Dari zaman dulu di Taqwa itu lengkap. Ada pelajaran nahwu shorof, usul fiqh, ada semua. Jadi hanya tinggal membalikkan keadaan aja ya. Iya. Jadi nggak berat. Nggak emang sebenarnya bukan yang mencari-cari harus kayak mana akhirnya masuk golongan ini memang sudah habitat dari awalnya, hanya tinggal kembalinya saja. Iya. Kan, Nah, gitu. iya. Nah, Bang Hadi sendiri ada nggak nih motivasi nih buat sahabat-sahabat kita di pemirsa Mata Hati ini, motivasi dari Bang Hadi sendiri gimana sih supaya kita ini bisa mulai menata kalau untuk anak muda sampai akhirnya kalau untuk yang orang tua nanti di usia yang seperti Bang Hadi tadi bilang itu harus seperti apa? Jadi kembali kepada pemirsa yang khususnya anak muda, janganlah kita berpangku tangan. Saat muda itu saat produktif, jangan coba-coba kita dengan santai. Karena apa? Itu akan produksi berikutnya. Di saat nanti kita berkeluarga, kalau kita dari muda sudah santai, itu kita akan pada saat kita udah pasti. Karena startnya sudah salah. Jadi di masa muda, kalau aku bilang, bahkan aku di saat SMA itu bukan cuma sekedar belajar sambil ngajar. Jadi kawan-kawan SMA itu lebih seneng diajarin kita daripada diajarin gurunya. Jadi kita itu di saat malah dapat duit.
Jadi itu kita belajar. Jadi terus Ekspresilah waktu belajar muda, terus. Jadi selama dari muda, dari kecil itu jangan kita apalagi kita orang tua kita punya, jangan kita terbuai dengan itu semua. Nah, dengan terbuai. Jadi kita harus posisinya kita harus benar-benar manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita harus manfaatkan. Jangan sampai di saat ya masa-masa produktif emas, malah gitu. kita terbuai, apalagi dengan saat-saat ini dan sebagainya, Bang. saat ini banyak bener, termasuk setan gepeng, termasuk handphone. Itu kan ini masalah nih. Jadi ayolah kita kreativitas. Walaupun kita pegang handphonenya untuk kreativitas, Betul. bukan untuk bermain. Jadi jangan konsep main tadi. Nggak boleh konsep main. Harus serius. Harus serius. Digaraplah dengan serius. Karena kalau pada saat main di situ yang nggak benernya. Tapi kalau dibikin serius, bener-bener untuk edukasi, untuk segala macam mencari pengetahuan yang bener, itu nggak ada masalah. Manfaatkanlah Manfaat masa muda yang kemudian tadi untuk bekal di hari tua. Betul. Karena tadi kita ada batasan. Ada batasan yang tadi umur 40 tahun tadi. Nah, setelah 40 tahun ya sudah, nggak usah ngoyo lagi. Karena percuma mau dipaksakan pun, apalagi baru mulai. Udahlah. Insya Allah bukan yang itu besar mudorotnya daripada manfaatnya. Tenaga kita sudah nggak cukup kan gitu kan. Nah, artinya di situ. Jadi Fisik kita juga sudah sudah. Semuanya sudah mulai kasih Allah peringatan. Karena waman nu'amirhu nunaqqisu fil khalq. Dipanjangkan umurnya, dikembalikan ke kejadiannya. Iya. Jadi semakin panjang umur kita itu semakin kita makin kayak anak-anak lagi. Makin seperti Nah, jadi umur 40 itulah saatnya kalau kurva itu pas di puncak mau turun. Kalau dalam tadi aku bilang kalau di pesawat itu namanya prepare for landing tadi. Iya. Udah siap-siap. Udah siap-siap. Persiapan. Jadi kurva itu begitu tuh. Jadi ya bukan berarti juga enggak bisa terjadi. Itu pesawat itu akan apa namanya? Delay. Muter dulu, holding dulu. Bisa terjadi panjang nih. Walaupun perkiraan 15 menit lagi. Iya. Tapi tetap pasti akan sampai. Ya. Karena udah di pesawat pasti pada saat itu akan nyebut prepare for landing. Walaupun kejadiannya begitu dilihat di bawah ini dia akan holding. Holding itu nggak tahu berapa kali muter. Bahkan bisa terjadi dia kembali lagi ke tempat asalnya. bandara awal. Tapi pramugari tetap akan bilang prepare for Iya, siap-siap. Siap-siap turun. prepare for landing. Itulah tahun. Jadi jangan kita ya emang udah bahasan kan 60 64 kita punya lebih dari itu tadi. Berarti holdingnya kebanyakan. Iya. Ini holding nih. Memang udah bonus dari Allah. Oh, udah bonus. Jadi kita jangan kita terlalu pede, kelajuan. Tenang belum. Bukti kita masih gagah. Iya. Diundur tuh dari 40 ke 50 tahun baru. Jangan gitu. Dan nanti terlambat gitu. Tinggal cari berkahnya, persiapan untuk bagaimana kita kembali kepada Allah nantinya. Betul. Menyiapkan amal-amal yang memang bakal jadi jariah bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur sambil menghasilkan. Amin. Nah, seperti ini kan kita iniin alam, tapi gimana caranya supaya kalau bisa dapat penghasilan. Ya, dapat penghasilan dan juga menjadi edukasi dan juga menjadi bahan ilmu yang bermanfaat nantinya bagi masyarakat luas. Tentu. Jadi banyak kan? Jadi hasil dari kemarin, dari yang jerih payah 40 tahun itu, bisa kita nikmati ini dengan tadi. Dapat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kan gitu. Mohon doanya. Mohon doanya. Baik pemirsa mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seru sekali tentunya perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan Bang Hadi. Namun kita cukupkan dulu sampai sini. Obrolan kita pada kesempatan kali ini kita akan sambung nanti di tempat ataupun di waktu lain lagi di tempat yang sama, lokasi yang sama, mungkin dengan explore yang lebih menantang lagi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Dari itu kita akhiri acara pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.